Halo Tians Family, apa kabar? Halo semua, ayo kita lambaikan tangan dulu semuanya di kamera. Apa kabar semuanya? Semangat ya Tians Family. Oke, bagaimana cuaca di sana? Apakah cerah, mendung, atau hujan? Kalau saya di sini cuacanya sangat cerah sekali, tapi bagi Anda yang mungkin lagi hujan, jangan langsung murung karena hujan adalah berkah dan kita semua harus tetap semangat. Seperti katanya Pak Walid, harus memiliki semangat pagi. Oke, Bapak Ibu, masih terus di rumah ya dan jaga terus kesehatannya. Jadi jangan keluar dulu selama masa lockdown ini, kita harus berada di rumah agar tidak ketularan, agar tetap sehat Bapak Ibu. Dan pastinya agar tetap sehat, kita harus menjaga pola hidup yang sehat seperti makan makanan sehat, berolahraga, dan bila perlu mengkonsumsi suplemen kesehatan. Nah, Bapak Ibu bagaimana nih kesehariannya? Bagaimana juga dengan makanannya? Apakah makannya udah mulai sehat? Apakah pola hidupnya juga sehat? Yang masih tidur habis subuh siapa nih? Oke, Bapak Ibu. Nah, semoga kita dalam keadaan baik-baik saja dan kita harus tetap menjaga pola hidup sehat ya, Bapak Ibu. Dan kali ini biar kita hidupnya lebih bermakna dan biar lebih berkah juga selama bulan Ramadan ini, ada baiknya kalau kita terus belajar mempelajari hal-hal baru. Dan pastinya melalui webinar ini kita akan mempelajari hal baru terutama tentang product knowledge dan pastinya ini sangat-sangat penting sekali bagi Bapak Ibu agar nantinya bisa mengkomunikasinya kepada yang lain supaya yang lain juga merasa terinspirasi dengan Anda dan ikut hidup sehat Bapak Ibu. Jadi kita sebarkan semangat hidup sehat kepada semua orang di dunia. Nah, sebelum kita mulai saya ingin sapa-sapa dulu Tians Family yang sudah ada di chatting room, ada yang dari Bone, dari Hong Kong, dari Denpasar, Pekanbaru, ada juga dari Hong Kong lagi nih, Jogja, Jambi, Sidoarjo, Semarang, Berau, Pekanbaru, Blitar, Jambi, Palu, Bali, dan Karawang. Jadi kita tulis siapa lagi, kapasitas kita masih banyak, kita menampung 500 orang di webinar room ini, jadi jangan khawatir. Ayo Pak Ibu, sebarkan lagi link Zoom-nya agar yang lain bisa ikut menonton, Bapak Ibu. Karena ini pembahasannya sangat-sangat penting sekali. Kali ini kita akan membahas tentang manfaat protein untuk kesehatan. Dan kita fokusnya pada salah satu produk Tiens, yaitu spirulina. Nah, ini pastinya sangat familiar sekali Bapak Ibu ya. Dan ini juga merupakan produk yang paling tren di Tiens. Nah, Bapak Ibu, tentunya kita tahu bahwa spirulina adalah suatu produk kesehatan, suplemen kesehatan yang dikonsumsi. Jadi nanti Pak Walid akan bercerita banyak tentang kebutuhan protein dan juga spirulina Tiens tentunya. Oke, kita sapa lagi nih yang baru hadir di chatting room, ada yang dari Brebes, Surabaya, Klaten, Sidi Kalang, dari Jakarta, akhirnya dia dari Jakarta, Tarakan, Lumajang, siapa lagi ya? Dari NTB, halo Bapak, dari Madura. Nah, semoga semakin banyak lagi yang menonton di webinar ini. Kita manfaatkan waktu yang berharga ini untuk belajar hal baru. Dan yang akan kita pelajari adalah tentang product knowledge, yaitu spirulina. Nah, by the way, Bapak Ibu, saya ingin memperkenalkan pembicara kita kali ini. Webinar ini akan dibawakan oleh Bapak Walid Adriansyah. Beliau adalah seorang yang memiliki prestasi yang sangat banyak dan dia juga sudah melalui begitu banyak pengalaman. Beliau adalah seorang farmasis, lalu juga herbalis, dan kali ini beliau aktif menjadi trainer di berbagai lembaga. Dan pastinya sebagai product trainer di Tiens Asia Pasifik. Bapak Walid sendiri merupakan lulusan dari Universitas Pancasila Jakarta. Pasti semua orang tahu nih universitasnya. Oke, kalau gitu kita sapa dulu ini Pak Walidnya. Halo Pak Walid. Halo, Assalamualaikum Mbak Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Walid? Alhamdulillah sehat luar biasa. Apa kabar Mbak Indah hari ini? Alhamdulillah sehat selalu dan semangat terus. Semangat Oh, pagi. pasti ya. Semangat pagi ya. Suara saya apakah terdengar jelas, Mbak Indah?
Sangat-sangat jelas sekali. Oke, terima kasih. Sangat jelas sekali. Nah, jadi Bapak Ibu nanti bisa tanya-tanya banyak dengan Pak Walid ya, tapi pastinya setelah sesinya Pak Walid, lalu akan ada Q&A session. Namun sebelum kita lanjut ke Q&A session, nanti admin akan menyebarkan link training feedback di chatting room-nya. Jadi Bapak Ibu nanti setelah selesai sesinya Pak Walid bisa langsung chat, bisa langsung cek di chatting room-nya. Nanti kami akan bagikan link tersebut. Bapak Ibu tinggal klik link tersebut, lalu isi formulir training feedback-nya. Caranya gampang banget, cuma jawab pertanyaan dengan singkat, lalu ada juga pilihan yang tinggal diklik-klik aja. Mengisinya tidak perlu lama, hanya butuh waktu 1 menit. Jadi pastikan Bapak Ibu mengisi training feedback ini karena tentunya feedback dari Bapak Ibu sangat berarti bagi kami agar nantinya kita bisa membuat webinar ini lebih baik lagi. Dan bagi Bapak Ibu yang masih penasaran dengan Bapak Walid, nanti langsung aja dikepoin sosial medianya di Instagram @walidadriansyah. Oke, tanpa lama-lama yuk kita persilakan Bapak Walid Adriansyah. Ya, terima kasih Mbak Indah Iswar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi ya. Semangat pagi walaupun sudah siang. Saya selalu menyapa dengan semangat pagi. Ya, salam sejahtera buat kita semuanya, Bapak dan Ibu, sahabat TNS Family dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, bahkan tadi ada yang dari Hong Kong. Saya ucapkan selamat datang juga. Dan tadi sudah disapa sama Mbak Indah ya, dari ujung ke ujung ya. Sangat luar biasa sekali hari ini, dan ini merupakan puasa yang ke-18 ya. Tetap semangat hari ini, karena kita akan berbagi, akan sharing bersama tentang kesehatan tentunya. Dan ada satu produk yang akan kita bahas juga di sini nanti, yaitu tentang spirulina. Sebetulnya ini bukan pembahasan yang pertama, merupakan pembahasan yang beberapa kali yang kita sudah share sebelumnya. Namun supaya lebih banyak manfaatnya lagi, mungkin ini ada yang masih belum join, belum bergabung di Zoom kita hari ini, boleh masih disebarkan lagi linknya supaya banyak orang yang mendapatkan manfaatnya hari ini. Ya, Bapak dan Ibu sahabat TNS Family, kalau suara saya kurang terdengar jelas, mohon diinfokan di chat suara saya kurang jelas. Mungkin nanti akan saya periksa untuk koneksinya ya, karena sempat terjadi kendala teknis beberapa waktu lalu, suara saya tiba-tiba menghilang ya. Baik, Bapak dan Ibu sahabat TNS dimanapun berada, hari ini merupakan hari yang sangat luar biasa. Saya masih bisa bertemu dengan wajah-wajah yang cantik dan tampan dan juga sehat tentunya ya. Dan juga calon sukses semuanya, amin ya. Hari ini saya akan berbagi bersama Bapak dan Ibu tentang satu materi yang sangat kita butuhkan, yang sangat bermanfaat buat kita. Namun di sini saya bermaksud untuk berbagi, bukan untuk mengajari Bapak dan Ibu. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah lebih tahu dan ada yang sudah tahu sebelumnya ya. Namun di sini nanti kalau ada sesuatu yang tidak saya tahu, saya akan belajar dari Bapak dan Ibu, dan apa yang saya tahu akan saya bagikan di sini. Baik, tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Indah tentang profil saya, namun saya izin juga untuk memperkenalkan diri. Mungkin masih ada yang baru juga di sini ya. Ada yang baru join, sebelum-sebelumnya belum sempat mungkin ya, izinkan perkenalan. Nama saya Walid Adriansyah, background dari apoteker dan herbalis dan juga trainer. Dan juga sekarang sebagai product trainer di TNS Syariah atau TNS Indonesia. Jadi Bapak dan Ibu, jika nanti ada yang mau konsultasi atau sharing terkait dengan produk TNS, itu boleh dengan senang hati konsultasi dengan saya, sharing dengan saya, boleh langsung WhatsApp ke saya di 0811-997-563. Ya, ini merupakan webinar yang ke-9 apa 10 ya, saya lupa ya, karena sudah sering kita mengadakan webinar ya. Baik Bapak dan Ibu, TNS Family dimanapun berada, hari ini kita ada materi yang sangat luar biasa, namun sebelumnya silakan disebarkan lagi untuk linknya. Mungkin ada yang kesusahan join atau belum tahu nih hari ini kita ada apa ya. Nah, tadi di awal sudah dibuka oleh Mbak Indah bahwa materi untuk hari ini yaitu tentang protein. Nah, Bapak dan Ibu sudah tahu ya, protein itu apa sih sebetulnya ya? Protein, kemarin kita sudah berbincang juga, sudah diskusi juga tentang manfaat multivitamin terhadap tubuh kita. Salah satunya itu ada protein, ada mineral, kemudian ada zat-zat lain yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, hari ini khusus yang kita bahas adalah protein. Nah, protein ini apa sih sebetulnya dan kenapa kita harus tahu protein ya?
Ini merupakan salah satu pengetahuan umum dalam kesehatan yang mesti Bapak dan Ibu ketahui. Apalagi Bapak dan Ibu selaku konsultan kesehatan atau distributor resmi dari TIENS untuk menyampaikan informasi kesehatan kepada masyarakat yang ada di Indonesia. Dan harusnya tentang protein Bapak dan Ibu harus sudah hatam ya tentunya ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang protein, namun sebelumnya kita akan tahu dulu protein ini apa sebetulnya ya. Protein merupakan salah satu nutrisi yang penting untuk kesehatan tubuh karena protein berfungsi juga untuk mengatur metabolisme dan membantu mensuplai oksigen ke seluruh organ penting. Nah, kalau berbicara tentang metabolisme tubuh, penyerapan tubuh atau absorpsi di dalam tubuh, kemudian suplai oksigen di dalam tubuh, kemarin kita sudah membahas banyak sekali tentang manfaat kesehatan yang diperoleh dari beberapa suplemen atau herbal tertentu ya, tentunya dari produk TIENS ya. Nah, hari ini ternyata protein juga bermanfaat untuk metabolisme tubuh dan suplai oksigen di dalam tubuh. Jadi Bapak dan Ibu sekarang sudah tahu secara umum protein itu sebetulnya berfungsi buat apa ya. Kita akan lanjutkan. Sumber dari protein itu sebetulnya dari mana saja? Nah, Bapak dan Ibu mulai dari hari ini, atau mungkin sudah ada yang tahu sumbernya dari mana, sekarang kita hanya mengulang saja. Sumber protein itu ada dua, ada dari hewani atau dari nabati atau tumbuhan. Nah, kalau dari tumbuhan, biasanya kita bisa menemukan yang bisa kita konsumsi sehari-hari itu dari kacang-kacangan, kemudian dari tahu, tempe, ya itu dari tumbuhan, dan dari sayuran pun ada beberapa yang mengandung protein. Nah, lalu bagaimana dengan sumber lainnya? Misalkan dari hewan ya. Dari hewan itu bisa dari ikan, kemudian dari telur, dari daging dan sejenisnya. Nah, inilah beberapa sumber protein yang bisa kita dapatkan. Jadi tidak hanya terfokus ke satu sumber. Jadi kalau misalkan ada yang alergi kacang, nah itu boleh dicari alternatif lainnya yang bisa menggantikan sumber tersebut. Begitupun dengan sumber protein lainnya. Kalau misalkan alergi dengan telur, maka jangan dikonsumsi telurnya, tapi silakan cari alternatif lain yang bisa menghasilkan protein. Ya, misalkan dari ikan atau dari ayam. Nah, jadi sekarang Bapak dan Ibu sudah tahu ya, mana sumber protein yang dari hewan, mana sumber protein yang berasal dari tumbuhan ya atau tanaman. Nanti salah satunya ada di produk kita. Nah, selanjutnya kalau kita sudah tahu tentang sumber protein, manfaat secara umum ya. Protein itu apa sih dan kenapa kita harus konsumsi protein? Tadi kita sudah tahu di awal bahwa protein sebagai salah satu nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh yang membantu metabolisme dan mensuplai oksigen di dalam tubuh kita ya. Baik, nah sekarang kita akan lihat beberapa manfaat dari protein di dalam tubuh kita. Sesuai dengan topik kita hari ini, apa sebetulnya manfaat protein buat tubuh kita? Kita bisa lihat dari sisi kiri dulu, dari sisi kiri layar dulu, yaitu untuk mempertahankan kerusakan, membantu kerusakan rambut. Nah, jadi kalau misalkan ada yang rambutnya sering rontok atau sering patah-patah atau misalkan terjadi juga sampai ke botak ya atau rambutnya kering, protein ini juga membantu untuk menutrisi rambut kita. Nah, jadi banyak sekali manfaatnya. Yang pertama adalah untuk menutrisi kesehatan rambut ya. Kemudian juga yang keduanya slow down aging process, menunda proses penuaan. Nah, jadi kalau misalkan ada Bapak dan Ibu yang mau mempertahankan dari sisi keawetan wajahnya, kemudian kulitnya nggak mau cepat keriput. Nah, jadi protein inilah yang diperlukan oleh tubuh. Salah satu fungsinya adalah menunda proses penuaan. Kemudian juga mengontrol kadar gula di dalam tubuh, apalagi yang mempunyai riwayat diabetes. Nah, kemarin juga saya mau sempat berbagi cerita juga, ada distributor yang sharing dengan saya, di mana kliennya itu mempunyai riwayat diabetes. Kalau nggak salah Bapak Kaharudin ya waktu itu ya. Beliau juga saya sarankan untuk salah satunya konsumsi produk kita yang kaya akan protein. Dan itu sangat membantu sekali Bapak dan Ibu untuk mengatur kadar gula di dalam tubuhnya ya. Baik yang normal ataupun anormal. Anormal dalam artian sudah terkena penyakit degeneratif, salah satunya diabetes. Nah, kemudian apalagi manfaatnya nih Mas Walid tentang protein ini?
Nah, ternyata protein ini yang tadi sudah disebutkan membantu metabolisme di dalam tubuh dan juga ternyata bukan hanya di organ tertentu, tapi juga ke tulang. Nah, ternyata ke tulang ini berhubungan juga dengan proses pertumbuhan. Jadi banyak sekali ya Bapak dan Ibu manfaatnya. Baru 4 saja, ternyata penjelasannya sudah banyak luar biasa dari protein ini. Kemudian juga selain dari metabolisme untuk tulang, ternyata manfaat lainnya yaitu untuk mempertahankan massa otot. Nah, mungkin bagi para gymmers atau yang sering fitness ini nggak akan lepas konsumsi dari protein. Mungkin bagi yang mau sering ngegedein ototnya ya, otot mau di paha, di lengan, nah itu biasanya konsumsi protein ini sangat dibutuhkan setiap harinya. Karena memang ada manfaat dari protein itu untuk mempertahankan massa otot. Kemudian membantu juga untuk mengidealkan berat badan, baik itu meningkatkan berat badan atau menurunkan berat badan. Jadi memang ini protein di sini adalah untuk membantu berat badan yang ideal ya. Mungkin nanti kalau misalkan ada yang mau program diet atau program untuk meningkatkan berat badan, protein ini memang harus ada salah satunya untuk menunjang program tersebut. Kemudian juga untuk mempertahankan keadaan ini ya, sirkulasi darah yang berhubungan dengan jantung. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang kolesterol dan lemak yang bahaya di dalam tubuh. Nah, sekarang ternyata protein itu salah satunya untuk membantu mempertahankan kesehatan jantung ya. Jadi Bapak dan Ibu jangan sampai lupa lagi kalau sekarang sudah sharing bersama saya tentang manfaat dari protein. Nah, kemudian ada di bawahnya lagi itu sebelah kanan improve immune system ya, mempertahankan atau meningkatkan juga daya tahan tubuh. Nah, apalagi saat ini di pandemi ini kita yang harus menjadi concern adalah sistem daya tahan tubuh ya atau kekebalan daya tahan tubuh. Nah, jadi protein ini selain dari manfaatnya tadi mulai dari rambut, kemudian massa otot, juga buat ideal berat badan, kesehatan jantung ternyata sangat bermanfaat untuk mempertahankan daya tahan tubuh kita atau sistem imun ya, antibody ya di dalam tubuh kita. Kemudian selanjutnya adalah selain mempertahankan atau meningkatkan daya tahan tubuh, juga protein bermanfaat sebagai penyeimbang hormon di dalam tubuh kita. Nah, kalau kemarin banyak sekali yang konsultasi, yang sharing dengan saya tentang jerawat ya. Mas Walid, saya punya klien nih, jerawatan terus. Nah, saya tanyakan umurnya berapa, kemudian sudah konsumsi apa saja, baik itu produk medis, berupa obat, ataupun herbal lainnya. Karena itu sangat penting sekali untuk bagaimana menterapi secara baik dan benar ya, Bapak dan Ibu. Nah, ternyata protein di sini juga sangat bermanfaat untuk kestabilan hormon. Kestabilan hormon ini salah satunya misalkan bau keringat, bau badan yang nggak sedap gitu ya, yaitu misalkan sering keringetan, kemudian juga timbulnya jerawat yang sering, nah itu juga salah satu pengaruh dari hormon yang kurang stabil. Atau juga sering terjadi pada perempuan, pada wanita, biasanya kestabilan hormon ini pada saat masa menstruasi head ya, yang tidak teratur, atau kadang-kadang dari jumlah frekuensi darahnya juga yang tidak teratur, kadang banyak, kadang sedikit, kadang juga ada yang teratur harusnya setiap hari, atau juga yang kadang beberapa hari selang-seling. Nah ini hubungannya dengan hormon yang tidak seimbang. Nah, yang terakhir adalah membuat kulit kita sehat. Nah, sudah tahu ya kalau spirulina mengandung beberapa zat antioksidan seperti flavonoid, saponin, dan sejenisnya ya. Dan yang paling penting adalah ada yang namanya itu zeaxanthin. Nah, itu kandungan dari beberapa nanti produk yang akan kita bahas. Ternyata protein juga bermanfaat untuk kesehatan kulit. Nah, Bapak dan Ibu, ini sangat bermanfaat dan saya sangat concern sekali, sangat perhatian sekali terhadap beberapa manfaat dari protein ini. Otomatis saya juga ingin awet muda tadi ya, ingin rambut saya tetap sehat. Intinya semua badan saya juga sehat karena saya berharap dan Bapak Ibu Tiens dimanapun berada pasti punya harapan ingin sehat lebih lama lagi dan selamanya kalau bisa ya, dan terjauh dari penyakit, di mana merupakan salah satu konsep atau tujuan dari dinamika hidup sehat. Nah, Bapak dan Ibu, itulah beberapa manfaat yang sangat luar biasa dari protein. Sekarang kita akan lanjutkan dari, setelah kita tahu tadi manfaat dari protein, kemudian kita tahu tujuannya kemana sih protein kalau kita konsumsi secara baik dan benar, dengan tentunya dengan dosis atau takaran yang pas ya, Bapak dan Ibu. Nah, sekarang kebalikannya. Bagaimana kalau misalkan Bapak dan Ibu kekurangan
protein. Nah, makan telurnya jarang, konsumsi dagingnya juga jarang, nggak suka sayuran, nggak suka kacang-kacangan karena alergi, kemudian juga minum suplemen juga enggak, olahraga enggak. Nah, inilah yang akan terjadi kalau misalkan kita kekurangan protein. Ada beberapa tips atau beberapa informasi yang saya dapatkan, cuma saya rangkum saja menjadi 8, dan materi ini sebetulnya sudah diupload di medsos kita, di media sosial kita, yaitu di Instagram. Jadi Bapak dan Ibu nanti kalau ada yang mau materi tentang seputar kesehatan, silakan untuk follow Instagramnya Tiens ya, jangan lupa di Tiens Official ID atau websitenya di www.tiens.co.id. Itu semua materi yang saya sampaikan biasanya sudah ada di sana ya. Kemudian Facebooknya juga jangan lupa untuk di follow juga Tien Asia Pasifik. Nah itu juga nanti kalau ada yang mau ditanyakan juga boleh ke customer service-nya terkait materi atau tentang produk ya. Boleh di 0813 1439 3232 itu ya. Baik, kita lanjutkan lagi nih. Tadi sudah tahu manfaat utamanya, kemudian kita sudah tahu juga tadi apa? Beberapa manfaat dari konsumsi protein atau protein di dalam tubuh kita. Banyak ya, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut ya, manfaatnya luar biasa. Nah, sekarang kebalikannya, bagaimana kalau Bapak dan Ibu kekurangan protein? Itu yang jadi pertanyaan. Karena kita tidak tahu ya, apakah sudah cukup atau belum kita konsumsi protein setiap harinya. Nah, ini ada 8 tanda dan gejala kekurangan protein. Kita lihat apa aja. Yang pertama, gangguan pada sistem imunitas dan daya tahan tubuh. Nah, ini sebetulnya kebalikan dari manfaat yang protein tadi, yang dimana tadi salah satunya adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, sekarang kebalikannya, kekurangannya ternyata dapat mengganggu sistem imunitas. Biasanya kalau yang kekurangan protein tidak cukup di dalam tubuh kita, biasanya mudah gampang pilek, kemudian mudah juga terjadinya diare atau terinfeksi dengan hal-hal yang lain, misalkan dari virus, dari bakteri, dari kuman, dan hal-hal yang zat asing yang berbahaya buat tubuh kita. Nah, ini berkaitan dengan sistem daya tahan tubuh. Nanti kita akan bahas ya, kenapa ada kaitannya dengan sistem imun. Yang kedua adalah gangguan pada proses pertumbuhan dan perkembangan pada anak atau sering disebut dengan stunting. Bapak dan Ibu tadi sudah tahu bahwa salah satu manfaatnya adalah bermanfaat untuk pertumbuhan dan metabolisme pada tulang. Nah, kalau berbicara tentang tulang, pastinya tulang itu untuk proses pertumbuhan juga sangat bermanfaat untuk persendian dan sejenisnya ya. Nah, di sini sangat berpengaruh sekali kalau kekurangan protein itu menghambat pertumbuhan proses perkembangan dan pertumbuhan pada anak ya, apalagi di masa usia pertumbuhannya. Ini sangat tidak disarankan untuk kekurangan protein. Kemudian yang ketiga adalah gangguan pada proses penyembuhan luka. Nah, luka di sini bukan luka hati ya, Bapak dan Ibu ya, itu beda lagi. Kalau luka hati bukan dari protein ya, itu beda lagi ya. Nah, kalau misalkan luka di sini misalkan ada yang tersayat tuh bagian kulitnya, kemudian keluar darah. Nah, itu biasanya kalau kekurangan protein, untuk menutup kembali membran atau jaringan pada bagian kulit tersebut atau tubuh kita itu susah untuk menutup kembali atau menghentikan pendarahannya karena kekurangan protein. Maka salah satu manfaatnya itu kalau misalkan kita konsumsi protein dengan cukup, salah satunya itu untuk mempercepat pemulihan pada luka ya, luka pada bagian tubuh kita. Kemarin yang saya infokan ada beberapa klien atau distributor yang diabetes yang dimana kliennya atau konsumennya itu sudah harus amputasi ya. Jadi protein ini sangat membantu sekali untuk membantu penyembuhan terutama pada luka tersebut. Nah, yang poin keempat adalah gangguan pada kesehatan kulit, rambut, dan kuku. Sebetulnya kebalikan dari manfaat tadi ya, misalkan pada kulitnya sering berjerawat, timbul komedo, kemudian sering juga misalkan ada flek-flek hitam, nah pada rambutnya sering rontok, kemudian kasar atau misalkan kering ya. Pada kukunya juga terjadi misalkan kukunya juga nggak sehat kayak gitu ya. Ini sangat tidak disarankan kalau kekurangan protein. Nah, poin yang kelima adalah gangguan pada pertumbuhan dan pembentukan massa otot. Nah, tadi sudah dibahas sebelumnya ya. Jadi kalau kekurangan protein biasanya otot mungkin kalau bahasa kasarnya itu yang kok si A bisa gede ya badannya, bisa subur gitu ya, kok saya krempeng aja.
Nah, ini adalah salah satu bentuk dari atau tanda dan gejala kita kekurangan protein. Nah, ya, Bapak dan Ibu. Nah, poin keenam adalah gangguan pada pertumbuhan gigi ya. Pertumbuhan gigi ya. Jadi kalau misalkan tadinya, terutama ini pada anak-anak ya, khususnya masa pertumbuhan, ini sangat disarankan untuk kecukupan akan protein. Yang ketujuh, munculnya risiko obesitas atau kegemukan. Nah, jadi protein di sini yang tadi menyeimbangkan hormon, salah satunya adalah untuk menghindari risiko obesitas atau gemuk ya. Bapak dan Ibu, untuk melihat Bapak dan Ibu obesitas atau tidak, biasanya ada kita untuk secara fisiknya, Bapak dan Ibu bisa menekan bagian pinggangnya ditekan oleh kedua tangannya, pinggangnya. Kalau misalkan ada yang terasa keras, tulang kerasnya langsung kesentuh, berarti kadar lemaknya itu cukup bagus ya, kurang. Tapi kalau bagian tulang kerasnya agak dalam, susah disentuh oleh kedua tangannya, berarti lemaknya cukup banyak, dan itu dikhawatirkan akan timbulnya risiko obesitas atau kegemukan. Jadi agak dikurangi nanti konsumsi makanan lemaknya ya. Saya mau cek dulu nih suara saya apakah terdengar jelas oleh Bapak dan Ibu. Kalau kurang jelas mohon diinfokan di chat ya, nanti akan saya cek juga. Nah, poin yang terakhir adalah jangan khawatir. Oh, oke. Terima kasih Mbak Indah. Saya takutnya saya terus bicara suara nggak jelas ya. Nah, berikutnya yang oke, terima kasih Mbak Indah. Poin yang terakhir adalah gangguan pada kualitas tidur. Nah, ini mungkin sempat mendengar juga misalkan dengan kata atau istilah insomnia atau susah tidur ya. Kok biasanya tidur itu idealnya 6 sampai 8 jam per hari. Ini tiap malam biasanya tidur cuma 2 jam, 3 jam, sampai nanti timbul penyakit-penyakit lainnya. Karena kualitas tidurnya tidak terjaga atau tidak terjamin. Nah, ini jangan sampai seperti itu, Ibu. Ini adalah merupakan beberapa tanda dan gejala kekurangan protein. Jadi sudah tahu ya sampai sini ya. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah paham. Kita akan lanjutkan lagi ke materi berikutnya. Ada apa lagi di materi berikutnya? Nah, sekarang kita akan fokus nih ke salah satu sumber protein yang berasal dari tumbuhan atau tanaman ya. Jadi dari hewan saya nggak bahas, tadi sudah sekilas bisa dari ayam, bisa dari telur, daging, dan sejenisnya. Sekarang kita akan fokus ke sumber protein yang berasal dari hewan, dari tumbuhan, maaf. Nah, dari tumbuhan ini yang saya ambil adalah spirulina. Nah, Bapak dan Ibu mungkin sudah tahu ya, spirulina ini merupakan nama generik atau nama umum dari salah satu ganggang atau alga. Nah, ini ada salah satu referensi yang saya ambil dari Harvard, Kesehatan Harvard, di mana spirulina merupakan atau diklasifikasikan sebagai cyanobacteria atau ganggang biru yang agak kehijau-hijauan, di mana bukan merupakan sumber protein yang pertama digunakan, tapi ini sudah lama sekali, berabad-abad. Bapak dan Ibu bisa bayangkan ya, kalau berbicara berabad-abad berarti bukan berbicara puluhan tahun, tapi ratusan tahun. Berarti bagaimana dengan kualitasnya? Sudah teruji dong bahwa salah satu sumber protein yang berasal dari spirulina ternyata sudah dimanfaatkan dari berabad-abad ya. Dan ini sudah dimanfaatkan di beberapa negara. Salah satunya di negara yang tercinta kita yaitu Indonesia. Dan ternyata spirulina ini dijadikan makanan. Ada yang dijadikan makanan utamanya juga atau yang dijadikan sebagai makanan tambahan juga untuk kebutuhan protein. Nah, biasanya spirulina ini tersedia dalam bentuk kapsul atau serbuk atau bahkan tablet ya. Jadi bermacam-macam. Ada yang dicampur dengan makanan atau minuman. Biasanya tergantung kreasi masing-masing karena kan bau spirulina itu mempunyai ciri khas tersendiri ya, agak bau gimana gitu ya. Itu ciri khas dari spirulina. Nah, Bapak dan Ibu mungkin tahu ya bahwa spirulina ini sangat sekali kaya akan nutrisi. Yang pertama dari protein sampai 70%. Nah, Ibu bisa bayangkan dia sangat bisa disebut dengan nutrisi yang kaya akan protein dan juga mengandung lemak. Nah, lemak di sini adalah lemak baik, bukan lemak jahat yang menimbulkan kita jadi obesitas atau kegemukan ya. Di sini kadarnya 5 sampai 8%. Kemudian karbohidratnya 5 sampai 10%, dietary fibernya di mana ini bermanfaat untuk pencernaan kita 5 sampai 12%. Ada vitaminnya juga, A, D, E, dan K. Vitamin C-nya juga ada. Kemudian mineralnya, vitamin B1, kemudian B12, B kompleks. Nah, pigmen di sini apa? Warna yang ciri khas tersebut
biasanya ada mengandung klorofil. Nah, Bapak dan Ibu kalau berbicara tentang klorofil pasti sudah tahu ya, dari zaman dahulu banyak sekali yang menggunakan klorofil itu sebagai penyubur lah, kemudian sebagai anti-aging, dan banyak lagi manfaatnya. Itu disebutnya kategorinya pigmen. Kemudian asam nukleatnya juga tersedia di dalam spirulina. Nah, kita lanjutkan dengan spirulina, bahwa spirulina itu termasuk ke dalam makanan alkalin. Nah, Bapak dan Ibu mungkin selama ini ada yang pernah konsumsi beberapa produk atau mungkin vitamin, suplemen, kok di lambung itu perih ya, kok mual ya, kok muntah. Nah, itu harus dilihat lagi. Produk tersebut atau vitamin tersebut termasuknya asam atau alkalin. Maksudnya asam atau alkalin adalah keamanan dan kenyamanan pada saat dikonsumsi perut kosong. Nah, jadi di sini spirulina termasuk alkalin, makanan alkalin atau alkalin food. Dimana kalau dikonsumsi pada saat perut kosong itu juga aman, tidak menimbulkan perih atau mual ya, Bapak dan Ibu. Makanya dikonsumsi baiknya dengan air hangat untuk menetralkan kadar pH di dalam lambung ya, asamnya. Ini kita bisa lihat spirulina di bawah, ukurannya itu alkalinnya 18 ya, sangat bagus sekali. Jadi aman dikonsumsi pada saat perut atau lambung kosong. Nah, kemudian kita bisa lihat di dalam protein itu kalau kita jelaskan lagi ada yang namanya asam amino. Nah, asam aminonya mengandung sampai 80%. Kenapa sih kita perlu asam amino? Kenapa nggak protein aja? Nah, ada beberapa asam amino yang memang sudah diproduksi oleh tubuh kita. Asam amino itu ada esensial, ada non-esensial. Nah, beberapa asam amino yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita itu harus dikonsumsi dari luar. Salah satunya tadi dari spirulina. Nah, ini banyak sekali Bapak dan Ibu bisa lihat mulai dari isoleusin sampai glisin. Inilah beberapa asam amino yang terkandung di dalam spirulina yang bermanfaat untuk pembentukan sel di dalam tubuh kita, RNA dan DNA. Dimana nanti kalau berbicara tentang sel, nanti itu sangat bermakna sekali atau sangat bermanfaat buat kesehatan tubuh kita. Nanti kita akan bahas sedikit tentang sel ya. Kemudian lemaknya tadi yang 5-8%, ada apa aja? Ada asam linolenik ya sebetulnya. Kemudian ada gamma linoleic acid, ada sampai banyak lagi asam yang lemak yang bermanfaat di dalam tubuh kita. Gulanya juga ada, kemudian ini lebih ke deskripsi dari apa yang tadi saya jelaskan di awal, sampai pigmen ya, klorofil, kemudian karotenoid yang bermanfaat buat kesehatan mata ya, mata, kulit, dan sejenisnya. Sampai sini Bapak dan Ibu sudah jelas ya. Nanti kita akan lebih aktif lagi di sesi tanya jawab setelah materi ini. Silakan Bapak dan Ibu ada yang mau bertanya nanti langsung saja. Nah, sekarang kita akan bandingkan untuk dosis konsumsi spirulina itu sebetulnya berapa yang disarankan. Maksimal dosis yang disarankan per hari itu maksimal ada 10 gram per hari. Atau kalau misalkan kita bandingkan dengan produk yang sudah ada, tentunya misalkan sejenis suplemen, per kapsulnya 500 mg itu sebanyak 20 kapsul per hari. Nah, jadi ini adalah dosis maksimum 20 kapsul per hari. Tentunya kalau dibandingkan kita konsumsi 20 kapsul per hari itu kurang lebih mengandung 5,3 gram protein yang sama dengan daging, 2,5 potong daging ya. Kemudian mengandung zat besi juga dan mengandung juga beta karoten yang kaya akan vitamin A. Nah, dibandingkan dengan 10.800 mikrogram dari carrot atau misalkan carrot ya. Kemudian juga vitamin B12, B2 sampai dietary fibernya. Nah, jadi inilah perbandingan kita konsumsi mulai dari 10 kapsul sampai 20 kapsul per hari untuk spirulina. Kita lanjutkan lagi, ini beberapa deskripsi asam amino, perbandingan dari spirulina dengan chlorella, dengan soybean juga, kacang kedelai, kemudian dengan daging, dengan telur, dengan ikan. Nah, yang paling kanan FAO-nya adalah standar yang harus memenuhi yang atau direkomendasikan atau persentase untuk kebutuhan asam amino. Kita bisa lihat Bapak dan Ibu untuk spirulina dibandingkan dengan jumlah yang lain, itu yang paling mendekati dan paling lengkap adalah dari spirulina. Kita bisa lihat contohnya yang disarankan 4,2% untuk isoleusin. Nah, kita bisa lihat perbandingannya. Untuk spirulina 3,25 sampai 3,9. Chlorella 5,5%, sangat ini melebihi ya. Kemudian soybean-nya atau kacang kedelainya juga 1,80%, ini kurang. Kemudian dari daging 0,93%, ini kurang juga. Dari telur 0,7%, sangat kurang juga. Kemudian
fish dari ikan 0,83%. Jadi kalau kita bandingkan dengan spirulina, mulai dari isoleucin sampai valine-glycine, itu yang paling mendekati adalah spirulina. Jika dibandingkan dengan yang lain dan menyesuaikan dengan FAO-nya, ya, Bapak dan Ibu bisa lihat di sini. Kita lanjutkan ke beberapa dosis nih, dosis untuk kebutuhan dari asam amino. Namun Bapak dan Ibu tidak usah pusing, saya akan menerjemahkan secara simpel. Jadi di mana asam amino itu ada kebutuhannya mulai dari bayi lahir umur 3 bulan sampai 4 bulan berapa. Kemudian sampai dewasa berapa. Nah, di sini totalnya tanpa histidin juga berapa. Ini adalah sumber yang direkomendasikan dari WHO. Nah, Bapak dan Ibu, WHO itu sudah tahu ya, Badan Kesehatan Dunia merekomendasikan kebutuhan akan asam amino untuk kita konsumsi mulai dari lahir atau infant sampai dewasa. Nah, ini ada beberapa referensi untuk kita. Jadi memang kita perlu untuk konsumsi yang namanya asam amino. Nah, begitupun ini ada tabel juga sama untuk kebutuhan protein. Mulai dari umur 0 bulan sampai setengah bulan, sampai menyusui dan hamil ya. Trimester pertama berapa, trimester kedua berapa, kemudian trimester ketiga berapa. Nah, Bapak dan Ibu, ini kaitannya dengan dosis. Jadi kalau kemarin ada yang sempat konsultasi dengan saya gitu ya, kemudian sempat juga bertanya, Pak, kenapa sih setiap orang dosisnya berbeda? Ya jelas berbeda Bapak dan Ibu, tidak mungkin sama. Contohnya kalau misalkan anak sama-sama umur 6 tahun, berat badannya misalkan yang satu 20 kilo, yang satu 35 kilo. Tentunya saya akan memberikan rekomendasi dosis dari setiap produk itu berbeda. Ini kenapa? Ini jatuhnya dengan terapi atau terapeutik obat atau misalnya terapeutik zat aktif yang terdapat dalam suatu produk supaya menimbulkan atau memberikan respon di dalam tubuh kita ya, tentunya respon yang baik dan bermanfaat ya. Jadi inilah tujuannya rekomendasi dosis yang harus kita perhatikan. Jadi Bapak dan Ibu jangan hanya asal tahu produk, tapi harus tahu juga bagaimana cara memberikan rekomendasi dosis yang baik dan benar. Setidaknya yang umumnya sudah tahu ya. Kita lanjutkan lagi, ini ada beberapa support jurnal atau jurnal yang menunjukkan bahwa ternyata spirulina ini selain dari tadi yang kita sudah jelaskan, wah ternyata bermanfaat buat imunitas, bermanfaat buat daya tahan tubuh, bermanfaat buat kardiovaskular atau kesehatan jantung, ternyata itu bukan dari saya saja Bapak dan Ibu. Ini banyak sekali jurnal yang saya ambil yang update minimal 5 tahun ke belakang. Ternyata banyak sekali penelitian yang mengutarakan atau mengungkapkan bahwa memang spirulina ini selain dari bermanfaat untuk sistem imun juga menghambat pertumbuhan sel kanker di dalam tubuh kita. Bapak dan Ibu, sebagai manusia pasti ada yang namanya sel. Nah, sel itu ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Nah, salah satu fungsi spirulina adalah mengaktifkan sel baik yang tidak aktif dan menonaktifkan sel yang sel kanker tadi ya, seperti itu. Kemudian ada juga jurnalnya yang lain, nanti Bapak dan Ibu bisa baca, nggak apa-apa. Nah, ini ada jurnal juga yang menunjukkan bahwa spirulina menunjukkan manfaat yang sangat efektif untuk membunuh sel kanker di dalam tubuh dan juga sebagai pengatur hormon di dalam tubuh dan juga sebagai untuk pengatur kestabilan sirkulasi darah. Nanti Bapak dan Ibu bisa baca jurnal ini dan ini bukan jurnal saya tentunya ya, jurnal dari farmasi. Saya ambil dari tahun 2017. Dan kalau Bapak dan Ibu nanti senang membaca buku, silakan bacanya yang terkait dengan jurnal-jurnal yang mendukung dari produk, itu sangat luar biasa bagus sekali ya Bapak dan Ibu. Kalau nggak mau pusing, silakan nggak apa diskusi dengan saya ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan lagi ke slide berikutnya. Tadi sudah berbicara tentang sistem imun. Ini sebetulnya mengulang ya Bapak dan Ibu, karena kita sedang di kondisi pandemi seperti ini. Kita akan berbicara lagi tentang sistem imun. Nah, kalau sistem imun tadi disupport oleh protein, di mana tadi salah satunya yang terkandung dalam spirulina, maka dari itu manfaatnya adalah membantu meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, imunitas itu sangat penting sekali. Sebetulnya sistem imun itu secara biologi, secara alami sudah ada di dalam tubuh kita. Namun, kita harus juga mempertahankannya dengan sesuatu yang bisa kita konsumsi yang bermanfaat untuk meningkatkan imunitas. Salah satunya kecukupan akan protein ya. Ini sebetulnya sudah kita jelaskan kemarin. Kemudian kenapa kita perlu konsumsi suplemen makanan kesehatan? Bapak dan Ibu, tadi kita berbicara tentang sel. Nah, bisa dilihat gambar di bawah sebelah kiri, itu ada gambaran kalau normal selnya itu seperti ini. Jadi kalau kita sehat, sel kita di dalam tubuh seperti ini. Kurang lebih tidak ada bintik-bintik, kemudian tidak ada
warna-warna hitam yang sehingga menimbulkan kerusakan. Kalau sudah rusak, yang tengah itu akan Bapak dan Ibu bisa lihat, kalau sudah rusak atau terpapar oleh radikal bebas, maka sel kita akan rusak. Kalau sudah rusak, apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah timbulnya penyakit-penyakit yang tidak diharapkan. Salah satunya yang saat sekarang sedang tren dan sekarang kita sedang perangi bersama-sama adalah coronavirus ya, COVID-19. Nah, itu salah satunya sel kita sudah dirusak oleh virus tersebut. Nah, sekarang kenapa sih kita perlu konsumsi suplemen kesehatan? Karena tidak bisa dipungkiri lagi setiap harinya masyarakat di Indonesia masih banyak yang mengkonsumsi gula dengan kadar yang berlebih. Saya tekankan gula bukan berarti tidak boleh dikonsumsi, tapi kalau berlebih, apalagi yang diabetes, itu kurang bagus ya mengkonsumsi gula putih. Nah, kemudian faktor merokok juga karena ada nikotin di dalamnya dan masih banyak faktor lainnya kenapa kita perlu mengkonsumsi suplemen makanan kesehatan. Yang terakhir itu terpapar banyaknya bahan kimia, misalkan dari antibiotik, dari bahan-bahan kimia lainnya. Kita lanjutkan nanti lebih detailnya, silakan ditanya jawab ya Bapak dan Ibu. Kita lanjutkan ke produk yang mendukung ke materi kita hari ini tentang protein. Adanya di mana sih Mas Walid tentang protein yang ada di produk Tiens? Tentunya Bapak dan Ibu sudah tahu produk yang mendukung atau support untuk protein tersebut adanya di spirulina kapsul yang mengandung Artospira sp plantensis 500 mg per kapsul. Manfaatnya secara umum yang terdapat di botol spirulina yaitu yang pertama pastinya menutrisi untuk tubuh, kemudian kaya akan protein dan vitamin, mineral yang berfungsi juga buat tubuh, dan membantu memelihara kesehatan dan daya tahan tubuh Bapak Ibu. Nah, anjuran pakainya seperti apa? Cukup sehari 3 kali 4 kapsul per hari, diminum dengan air hangat. Tentunya ini dosis menyesuaikan ya. Seperti yang tadi rekomendasi dari tabel dosis tadi. Jadi ini bukan dosis yang bisa dikonsumsi oleh semua umur, tapi menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan tertentu. Nah, siapa yang sebetulnya yang perlu mengkonsumsi atau target konsumen untuk spirulina ini? Yang pertama, masyarakat yang sering mengkonsumsi makanan berlemak. Nah, gorengan, kemudian mie instan, bakso, dan sejenisnya. Bukan tidak boleh makan Bapak dan Ibu, tapi yang sering. Udah sering, tapi dibantu dengan suplemen kesehatannya, nggak dibantu gitu ya. Itu yang boleh kita rekomendasikan. Kemudian masyarakat yang kekurangan asupan protein, yang tadi saya infokan, yang tidak suka makan kacang-kacangan, kemudian nggak suka makan daging, telur, ini boleh direkomendasikan. Masyarakat yang memiliki sistem imun yang lemah. Nah, pada saat ini mungkin Bapak dan Ibu ada di sekitarnya atau keluarga kita yang sering batuk pilek, demam, nah itu boleh direkomendasikan sebagai suplemen yang memenuhi kebutuhan akan protein. Dan juga masih ada beberapa yang kategori konsumen yang boleh direkomendasikan seperti yang sering terkena dengan penyakit kulit seperti jerawat, eksim, dan sejenisnya. Yang terakhir yang bermasalah dengan berat badan. Nah, nanti untuk terapinya seperti apa, dosisnya seperti apa, silakan Bapak dan Ibu bertanya ya di sesi tanya jawab. Nah, Bapak dan Ibu materinya sudah selesai untuk hari ini. Webinar hari ini sangat eksklusif sekali karena akan membahas khusus tentang media sosial ya, yang akan dibawakan oleh bisnis trainer kita dari Tiens Asia Pasifik, yaitu Ibu Indah Nindya Izwar. Baik, Bapak dan Ibu Tiens Family dimanapun berada, hari ini materinya tentang sosial media dan akan tadi dibawakan langsung oleh pakarnya ya, oleh expertnya yaitu Ibu Indah. Namun sebelumnya kita akan tes dulu nih untuk Tiens Family dari mana saja boleh. Ada Pak Reino dari Gorontalo hadir, kemudian Pak Reza halo dari Tangerang. Dari mana saja boleh dituliskan di kolom chatnya untuk kehadirannya hari ini ya. Boleh tegur satu sama lain silaturahmi. Sekarang pesertanya sudah ada 126. Wow, keren banget ya hari ini. Ya, kita tunggu dulu. Mungkin ada yang mau sapa-sapa dulu di kolom chatnya. Ada dari Ibu Aulia. Halo Ibu Aulia, dari ada KPF. Halo dari Bandung. Dan juga ada dari Axel Mika dari Jogja. Wow, keren sekali ya. Ayo yang belum sapa-sapa di kolom chatnya. Sebelum trainer atau pemateri kita hadir hari ini memberikan materi yang sangat luar biasa. Baik Bapak dan Ibu Tiens Family yang sangat saya banggakan, hari ini akan dibawakan langsung oleh Ibu Indah tentang konten, dan hari ini tidak ada produk yang akan dibawakan.
Jadi nanti lebih eksklusif diskusinya, materinya lebih tentang sosial media yang akan dibawakan langsung oleh Bu Indah. Namun sebelumnya saya ingin cek dulu nih Bu Indahnya. Halo Bu Indah. Halo Pak Walid. Wow, keren sekali. Kayaknya semangat sekali hari ini. Iya, harus semangat dong. Biar yang dengar juga semangat Pak Walid. Pastinya ya. Sudah siap untuk memberikan materi hari ini, Mbak Indah? Siap sekali Pak Walid. Sudah siap ya. Kalau begitu Bapak dan Ibu TNS Family dimanapun berada yang ada di Indonesia ataupun di luar Indonesia, mari kita sambut Ibu Indah Nindya Iswar. Silakan Mbak Indah. Oke, terima kasih Pak Walid. Halo semuanya, Bapak Ibu TNS Family yang ada di Indonesia. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga keadaannya baik-baik saja dan semoga cuacanya cerah ya Bapak Ibu ya. Jadi hati kita ikut senang. Tapi bagi Bapak Ibu yang mungkin mendung cuacanya, jangan bersedih hati, tetap semangat Bapak Ibu karena kali ini kita akan mempelajari hal baru. Kali ini kita akan bicara tentang social media content seperti biasa dengan saya. Namun topik kita kali ini adalah membuat konten sederhana. Nah, saya ingin jelaskan dulu nih kepada Bapak Ibu yang namanya membuat konten di sosial media, pastinya kita harus bikin sesuatu yang menarik ya Bapak Ibu ya. Entah itu dari fotonya, dari desainnya juga. Tapi sayangnya banyak juga saudara kita yang mungkin belum mempelajari tentang graphic design. Saya sendiri bukan pakar dari graphic design, jadi saya ingin menunjukkan salah satu cara yang sederhana yang bisa Bapak Ibu lakukan di rumah nantinya untuk membuat konten yang sederhana Bapak Ibu. Walaupun kita tidak memiliki skill graphic design sebelumnya. Jadi ini disclaimer nih buat Bapak Ibu mungkin yang punya skill graphic design, ini materinya lebih dikhususkan kepada Bapak Ibu yang belum tahu tentang graphic design sebelumnya, belum pernah mendesain sebuah konten sebelumnya. Jadi sekarang ini kita akan mempelajari hal yang sederhana, yaitu mendesain konten sederhana melalui suatu website Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang belum kenal dengan saya ingin memperkenalkan diri dulu. Mungkin ada juga ya yang mungkin baru pertama kali menyaksikan webinar ini. Nama saya Indah Nindya Iswar. Profesi saya adalah business trainer di TNS Asia Pasifik atau TNS Syariah Indonesia. Dan saya merupakan lulusan dari Universitas Negeri Padang. Ini yang dari Sumatera pasti tahu nih. Yang dari Padang, halo semuanya. Salam buat orang Padang ya, orang Bukit Tinggi juga. Dan bagi Bapak Ibu yang penasaran dengan saya, bisa langsung kepoin saya, kepoin Instagram saya itu @indahiswar. Tapi itu Instagram pribadi loh Bapak Ibu, bukan Instagram bisnis. Oke, Bapak Ibu. Nah, kali ini materi kita adalah membuat konten sederhana. Saya kali ini tidak akan memakai PPT, jadi kita langsung praktek melalui websitenya Bapak Ibu. Jadi diharapkan kepada Bapak Ibu yang mungkin ada laptopnya, kali ini bisa langsung dibuka laptopnya, jadi kita bisa langsung belajar Bapak Ibu. Kalaupun tidak punya laptop, tidak apa-apa. Bapak Ibu nanti bisa siapkan buku catatannya dan pastikan tempat duduknya nyaman Bapak Ibu. Dan perlu diketahui kali ini kita akan memakai satu website yang sangat banyak dipakai orang untuk untuk desain, itu Canva. Dan Canva ini tidak hanya buat laptop aja, bukan buat PC aja, tapi juga tersedia versi app untuk HP. Jadi kita bisa langsung mendesain lewat Android kita masing-masing, lewat HP kita masing-masing. Jadi segampang itu untuk membuat konten yang sederhana dimanapun Anda bisa bikin dan siapapun bisa melakukannya Bapak Ibu. Oke, sebelum kita lanjut nih ke materi kita, sebelum kita praktek, ada baiknya saya ulang-ulang lagi ya yang sebelumnya, bahwa untuk konten ini sebenarnya kita lebih sarankan untuk yang soft sellingnya, jadi kita lebih mengandalkan kepada story. Kita tidak langsung menjual langsung ya seperti hard selling, jadi lewat soft selling. Dan soft selling ini tentunya bukan hanya dari story-nya aja, bukan dari caption-nya aja, tetapi juga dari tampilannya, dari gambarnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, ada baiknya Bapak Ibu mulai sekarang itu ditentukan temanya seperti apa nih, yang menggambarkan ciri khasnya akunnya Bapak Ibu gitu, dan warna yang dipilih itu apa gitu. Misalnya nih kalau saya oh iya, jangan lupa juga pilih target pasarnya nih. Nah, misalnya saya target pasarnya adalah umur 20 sampai 35 tahun, yang muda, yang masih
sangat suka dengan sosial media, sangat suka main sosmed, sangat suka yang namanya dengan teknologi gitu. Tapi nggak semuanya juga sih bisa graphic design. Nah, saya tentukan dulu target pasarnya, lalu karakteristiknya seperti apa, topik-topik yang mereka sukai itu seperti apa, dan tren yang berlaku sekarang seperti apa. Nah, untuk tren nanti Bapak Ibu bisa pakai Google Trends untuk membantunya, atau juga bisa lihat berita-berita TV juga bisa sih Bapak Ibu ya, bisa kita pakai yang seperti itu. Lalu juga kalau untuk pemakaian foto, jangan lupa gitu kita pilih filter, beberapa filter yang akan kita pakai untuk memposting konten sosial media kita gitu. Jadi jangan pakai semua filter, jadi nggak ada ciri khasnya kita gitu. Cukup 3 atau 4 filter yang kita pilih gitu. Oke, baik. Yang berikutnya, ya saya akan share screen dulu nih Bapak Ibu. Oke. Kita langsung aja ke website-nya. Oke, baik. Website yang saya rekomendasikan untuk desain ini namanya adalah Canva, Bapak Ibu. Jadi bisa lihat di sini. Untuk bisa mendesain di sini, Bapak Ibu bisa langsung nanti di apa namanya, bikin akunnya dulu di sini. Saya sudah punya akunnya di sini, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa create akun sendiri, akun ini ya. Baik, kalau misalnya udah terdaftar, Bapak Ibu, tampilannya akan jadi seperti ini, Bapak Ibu. Dan ini pilihannya banyak sekali. Kita bisa mendesain apa aja di sini, Bapak Ibu. Termasuk di sini adalah presentasi PPT ya, yang ukurannya 16:9. Instastory bisa kita desain di sini. Oke, saya akan buka Instastory, Instagram post, LinkedIn juga bisa. Untuk Facebook juga ada loh, Bapak Ibu. Nah, ini untuk Facebook udah ada frame-frame tertentunya, udah ada ukuran tertentunya. Jadi ukurannya bakalan pas, Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu bingung. Dan masih banyak lagi di sini, Bapak Ibu, fitur-fiturnya ada untuk flyer, untuk Facebook cover. Ini Bapak Ibu yang mau bikin Facebook cover bisa pilih di sini ya. Oke. Dan berikutnya kita bisa lihat lagi yang lain. Oke, foto collage dan lain-lain Bapak Ibu. Jadi banyak sekali yang bisa kita desain melalui Canva ini. Dan sebenarnya Canva bukan satu-satunya website untuk mendesain Bapak Ibu. Ada beberapa website lainnya yang bisa kita pakai. Cuma yang akan saya gunakan di sini adalah dengan menggunakan Canva. Oke, jadi kita juga, bukan hanya untuk PC, tapi juga bisa untuk Android, juga untuk HP-nya Bapak Ibu. Ada di Google Play Store. Dan tampilannya juga hampir sama sih sepertinya, hampir sama seperti ini, cuma ukurannya berbeda Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu create akunnya, nanti kita tinggal pilih nih Bapak Ibu. Pilih, karena kita lebih fokus ke Instagram post, saya akan pilih Instagram post Bapak Ibu. Nah, kita pilih Instagram post seperti ini. Oke, sebelum kita lanjut, saya ingin ingatkan lagi kepada Bapak Ibu bahwa untuk membuat desain ini, kita harus ingat-ingat bahwa kalimatnya itu harus sederhana, karena space-nya sedikit ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus bikin kalimatnya sesederhana mungkin dan lebih menonjolkan pada gambarnya. Lalu yang berikutnya, kalau misalnya kata-katanya padat, ini kita ada padat ya kata-katanya mau kita sampaikan untuk kontennya ini. Nah, kita bisa bikin jadi Instagram carousel. Instagram carousel ini adalah picture series. Picture series ini seperti ini loh Bapak Ibu. Saya udah siapkan di sini. Ini namanya Instagram carousel. Ini postingan yang kita posting hari Selasa. Ini kontennya sudah saya bikin. Bapak Ibu silakan dicek. Nanti ini kontennya sangat menarik sekali loh Bapak Ibu. Nah, kita lihat di sini. Untuk satu kali postingan itu ada beberapa gambar yang bisa kita posting. Kalau untuk Instagram carousel itu 1 sampai 10 gambar. Jadi kalau misalnya tulisannya padat nih seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini saya membaginya menjadi beberapa gambar. Nah, ini untuk gambar yang sederhana. Jadi pastikan untuk satu gambar itu sangat singkat dan padat. Apalagi untuk gambar yang pertama, Bapak Ibu ya. Untuk gambar yang pertama, pastikan tulisannya singkat, padat, dan menarik perhatian mereka, Bapak Ibu. Seperti ini nih. Aku sudah
banyak posting konten, tapi nah itu bikin orang penasaran. Seperti itu, mereka akan lanjut seperti ini. Oke, untuk Instagram carousel nanti tipsnya akan saya bagikan di bagian akhir. Kita lanjut dulu ini cara pemakaian, cara mendesainnya Bapak Ibu. Oke, ini sudah tidak saya batukan. Nah, cara yang paling gampang untuk memulai desain ini, Bapak Ibu bisa mulai dengan template-nya. Jadi sini sudah ada template-nya, Bapak Ibu. Di sebelah kiri ini ya, udah ada template-nya. Bisa apa aja, bisa gambar ini, tinggal diklik seperti ini. Oke, tinggal diklik seperti ini. Nanti bisa ini bisa digeser-geser seperti ini, Bapak Ibu. Oke, atau bisa juga pakai yang seperti ini. Cuma pastikan gambar yang template yang kita pilih itu cocok dengan gambar yang akan kita post, ya. Jadi kalau di sini kan kita akan memposting foto produk ya, jadi pastikan cocok dengan produknya gitu. Kalau yang seperti ini, apalagi kalau misalnya gambarnya udah pakai background transparan, saya rasa ini kurang cocok kalau makanya seperti ini. Kecuali kita misalnya ambil foto di sini, lalu ada foto produknya, ada produknya. Ini kita bisa pilih. Jadi kita tinggal foto produk, lalu tinggal dicocokkan seperti ini. Saya akan tunjukkan caranya Bapak Ibu. Misalnya seperti ini ya. Nah, untuk mengupload foto, Bapak Ibu bisa klik upload. Oke, klik upload yang di sini Bapak Ibu. Klik upload. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Lalu Bapak Ibu nanti klik upload an image or video seperti ini. Lalu kita pilih filenya yang mana. Kita akan pilih filenya. Oke. Nah, misalnya seperti ini ya Bapak Ibu. Kita pilih salah satu gambarnya di sini. Misalnya kita pilih gambar ini. Ini bagi yang punya foto ini saya mohon izin ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, begini Bapak Ibu. Nah, lalu nanti kita tinggal drag gambarnya ke sini. Ditarik gambarnya ke sini Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Oke, kalau misalnya dirasa kurang pas, nanti kita pasang lagi, tinggal double tap. Double tap seperti ini, kita geser ke sini. Biar lebih kelihatan. Gitu. Dan saya rasa ini terlalu banyak. Seperti ini aja. Lalu kita ganti di sini, tinggal klik 2 kali di sini. Klik. Kita tulis apa aja, misalnya jaga daya tahan tubuhmu. Ini karena tulisan saya besar, saya blok dulu. Di blok Ctrl A aja, Ctrl A. Lalu nanti dipilih ukuran fontnya berapa. Kita pilih misalnya 55 aja dulu ya. Seperti ini. Dan kalau misalnya ini kita lihat kan hurufnya kapital semua ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu tidak suka dengan huruf kapital, nanti Bapak Ibu bisa kita blok dulu di sini Ctrl A. Lalu tekan yang ini Bapak Ibu. Nih, yang huruf A besar, A kecil. Yang ini ya Bapak Ibu ya. Oke, kita tekan yang ini. Nah, dia otomatis akan berubah jadi huruf besar, huruf kecil. Gitu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita tulis dulu nih. Jaga daya tahan tubuhmu. Oke, seperti ini. Lalu, kalau misalnya Bapak Ibu tidak suka dengan yang dia tulisannya itu mengarah ke kanan, kita bisa pilih yang di sini Bapak Ibu. Yang ini alignment namanya. Kalau yang seperti ini ya jadi justify, seperti itu, lebih jelek. Jadi kita tulis yang seperti ini juga bisa, jadi dia ke kiri semua. Kalau ini di tengah, ini di kanan, seperti itu ya. Dan kita tulis lagi nih berikutnya. Tian Spirulina, bantu jaga daya tahan tubuhmu. Nah, seperti itu. Untuk tulisan, ini kalau kita lihat kan ada satu yang nggak perlu terlalu penting ya Bapak Ibu ya. Ini bisa kita geser ke sini, bisa tulis nama akunnya Bapak Ibu di sini.
Atau kalau misalnya tidak terlalu penting ya tinggal diklik di situ lalu delete. Ya, di delete seperti ini sudah cukup. Nah, ini kalau misalnya tidak terlalu penting, kita delete seperti ini aja. Kayak gitu Bapak Ibu. Nah, ini kalau kita memakai template Bapak Ibu ya. Dan misalnya Bapak Ibu warna ciri khasnya bukan warna kuning. Kita mau ganti nih, kita tinggal klik yang di sini aja. Nanti Bapak Ibu kan lihat di situ ada warnanya ya, yang bagian di sini. Oke. Oops. Oke. Kita lihat sini. Ini ada warnanya, Bapak Ibu nanti tinggal klik warna ini. Klik. Lalu nanti diganti. Misalnya warna Bapak Ibu itu warna hijau ini ya, warna hijau, kita ganti warna hijau. Nah, kalau masih kurang pas nanti digeser lagi seperti ini Bapak Ibu. Seperti itu. Masih kurang pas nanti bagian ini kita geser juga bisa. Jadi warnanya nanti komposisi warnanya berubah. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita kecilkan dulu seperti ini. Nah, ini warnanya kurang pas. Kita blok aja, Bapak Ibu, Ctrl A semua. Lalu nanti tinggal tekan yang di sini, huruf yang A ini, text color. Kita tekan, lalu kita pindah ke sini. Oke, kita pilih tulisannya warna mana, misalnya warna putih, maka akan jadi seperti ini, Bapak Ibu. Oke, jadi kayak gitu ya Bapak Ibu ya, kita bisa bikin konten yang sesederhana ini dengan cara memakai template Bapak Ibu. Oke, template ini termasuk sederhana. Kita akan coba pakai template yang lebih kompleks lagi Bapak Ibu. Oke, untuk template yang berikutnya, kalau untuk gambar berikutnya nanti Bapak Ibu tinggal klik tanda tambah di sini ya, tanda tambah. Nah, kita akan pilih template-nya. Baik, template. Untuk template, Bapak Ibu bisa scroll yang sebelah sini. Oke. Nah, ini ada tulisan template Bapak Ibu. Template, tinggal tekan yang ini ya. Oke, so far nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan tanya, nanti saya di bagian sesi tanya jawab Bapak Ibu, jadi nanti dicatat aja. Jangan lupa ini dicatat Bapak Ibu biar nggak lupa. Dan bagi yang punya PC atau punya laptop, langsung aja dibuka laptopnya biar kita langsung praktek sama-sama Bapak Ibu. Oke, nah sekarang coba kita pakai yang lebih kompleks nih Bapak Ibu ya. Kita pakai yang ini aja. Nah, ini warnanya hitam, sedangkan kita Tiens biasanya warna hijau. Atau mau warna lain terserah Bapak Ibu ya. Cuma saya lebih cenderung warna hijau nih Bapak Ibu. Seperti biasa, kita klik dulu yang di sini. Lalu kita klik yang di sini background color-nya. Oke, kita klik. Nanti kita pasin warnanya Bapak Ibu. Yang ini atau misalnya yang lebih Tosca juga bisa. Ini aja kali ya Bapak Ibu ya. Baik, yang ini. Oke, nah untuk gambar produk, kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya gambar produk yang udah di crop, yang punya background transparan, itu lebih bagus Bapak Ibu, karena ini desainnya akan semakin lebih bagus lagi. Oke, kita cobain di sini. Saya kebetulan sudah upload gambarnya, jadi tinggal tekan upload di sini Bapak Ibu, upload. Nanti akan muncul gambar-gambar yang sudah kita upload. Oke, kita cari ya Bapak ya. Karena sudah banyak, jadi agak sedikit susah nih nyarinya. Tapi jangan khawatir. Oke. Nah, untuk memotong gambar ini sebenarnya bisa dilakukan dengan memakai Adobe Photoshop sebenarnya Bapak Ibu. Oke, ini ada apa ya? Sebentar. Kita cari dulu. Nah, ini Bapak Ibu. Ini misalnya saya mau pakai gambar spirulina. Jadi ini gambar spirulinanya Bapak Ibu bisa lihat di sini, spirulina. Nah, ini kita tinggal tekan yang ini. Nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Oke, muncul seperti ini. Atau bisa juga nih Bapak Ibu bikin yang seperti ini.
geser dulu. Toolbar ini, mohon maaf Bapak Ibu, ini toolbar Zoom kadang-kadang agak ini penglihatan saya. Baik. Nah, ini kalau misalnya kita taruh di sini bisa, atau misalnya kita mau isikan ke gambar udangnya juga bisa. Oke. Kalau misalnya diisikan ke gambar udangnya, jadinya seperti ini. Bapak Ibu tinggal drag, tinggal tarik di sini. Tarik lalu dipasin ke situ. Jadinya seperti ini Bapak Ibu. Nah, gitu. Jadi gambar udangnya hilang seperti ini. Oke. Nah, seperti itu. Nah, di sini kan ada beberapa elemen nih Bapak Ibu, ada titik-titik seperti ya, dot ini. Cuma warnanya kurang pas. Kita akan ganti warnanya sama dengan cara yang tadi, kita klik yang di sini, elemennya di sini. Klik. Nah, ini kita ganti warnanya. Jadi warna putih misalnya. Seperti ini. Jadi lebih adem lihatnya. Oke. Nah, seperti ini Bapak Ibu bisa ya. Atau misalnya Bapak Ibu mau menambahkan elemen yang lain nih, pakai lingkaran, bisa. Kita geser dulu ke sini gambarnya. Jadi memang harus digeser-geser banyak-banyak Bapak Ibu. Karena yang namanya desain itu tidak bisa satu tempat aja. Oke, harus banyak menimpa-nimpa. Nah, untuk elemen kita pakai yang di sini, elemen sebelah kiri ya, elemen. Nah, ini karena gambar udang tadi kan lingkaran ya, kita akan pilih lingkaran juga, tapi mungkin lingkarannya, nah untuk lingkaran kita tinggal bikin circle. Di sini akan muncul berbagai bentuk lingkaran dengan berbagai bentuk warna. Terserah Bapak Ibu mau pilih yang mana. Mau yang ini juga bisa, tapi ingat ya Bapak Ibu ya, kalau misalnya ada yang seperti ini tulisannya nih, Bapak Ibu ada gambar mahkota dan juga pro, ini berarti Bapak Ibu harus beli. Ya, harus langganan dengan Canva. Sebenarnya dengan langganan dengan Canva juga saya kurang tahu ya biayanya, cuma tidak terlalu mahal sih Bapak Ibu. Terserah. Tapi kalau saya sih manfaatin yang gratis aja Bapak Ibu. Oke, yang gratis juga banyak yang bagus. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau berinvestasi untuk mendapatkan hasil yang akan lebih baik lagi kalau misalnya langganan dengan Canva. Oke, kita bisa pakai yang ini. Nah, ini bisa kita pakai. Kita perbesar gambarnya. Oke, ini kita putar, bisa kita putar Bapak Ibu seperti ini. Nah, seperti itu bisa. Nah, kalau kita dilihat di sini kan jadinya yang warna putih tadi Bapak Ibu, itu jadi nggak kelihatan ya, jadi ketutup seperti itu. Caranya gampang banget. Kita tinggal tekan ini, lalu Ctrl C, lalu Ctrl V. Nah, seperti itu. Jadi dia akan seperti itu Bapak Ibu. Oke, seperti itu. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin menghilangkan yang tadi ya tinggal dihapus saja yang tadi Bapak Ibu. Dihapus. Jadinya seperti ini. Ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu, oh saya maunya kayak yang tadi, gimana cara undo-nya ya? Cara undo-nya gampang banget. Cara undo-nya tinggal ditekan yang ini, undo. Gitu Bapak Ibu. All changes saved. Artinya adalah berarti perubahan tadi udah langsung tersimpan. Jadi kalau misalnya ini langsung tersimpan di websitenya Bapak Ibu, jadi kita nggak perlu khawatir nih kehilangan datanya. Oke, selama masih punya account, itu paling penting. Nah, ini kita geser. Nah, ini juga ya, saya mau jadiin seperti yang tadi. Nah, ini saya akan geser lagi. Oke, seperti itu. Ini gambarnya akan saya geser di sini. Oke, ini tadi karena dia tadi duluan kita uploadnya, jadi makanya dia ketutup sama lingkarannya Bapak Ibu. Nah, untuk supaya dia nggak ketutup lagi, sama kayak yang tadi kita harus copy lagi Bapak Ibu. Jadi kita ulang lagi, ini kita copy, yang baru kita taruh di sini, yang lama kita hapus. Oke, yang lama kita hapus. Oke, jadi seperti ini Bapak Ibu jadinya. Ya. Nah, kalau misalnya ini kayaknya jadi kelihatan pucat, gambar spirulinanya bisa kita ganti lagi warnanya Bapak Ibu. Ini menariknya adalah, oh ya, kalau misalnya seperti ini, kan kita fokus ke gambarnya Bapak Ibu ya, dan itu kita tidak bisa mengklik lingkarannya. Kita geser aja Bapak Ibu, geser
sehingga kita bisa mendapatkan gambar lingkaran tadi. Jadi kita bisa rubah warnanya, Bapak Ibu. Kita rubah warnanya menjadi warna hijau, jadinya seperti ini. Ini karena dia gradien, Bapak Ibu, makanya seperti ini jadinya. Atau misalnya kalau mau rubah warna biru juga bisa. Kita rubah menjadi warna ini. Oke, atau misalnya jadi warna ini juga bisa. Warna ungu juga bisa ya, tapi kalau menurut saya warnanya tadi udah cukup sih sebenarnya. Jadi kita undo aja. Oke, kita undo seperti ini. Palingan nanti yang bisa kita akali adalah dengan mengurangi transparansinya. Nah, transparansi itu apa sih? Transparansi itu yang ini Bapak Ibu. Saya akan tunjukkan. Transparansi itu terletak di sebelah sini. Oke. Kita geser lagi ya. Oke, kita nah ini ada gambar transparansi sebelah sini Bapak Ibu. Ya tinggal klik transparansinya, jadikan berapa persen. Ini bisa geser-geser seperti ini. Oke, bisa juga pakai angka seperti ini Bapak Ibu juga bisa. Misalnya kita jadikan 70%. Jadinya seperti apa kita lihat. Apakah sudah ini masih ini? Oke, kita kurangi lagi transparansinya. Kita kurangi lagi transparansinya menjadi, ups, salah gambar, maaf, salah gambar, bukan gambar ini maksudnya, yang ini. Oke, kita kurangi lagi. Baik, jadinya seperti ini Bapak Ibu. Nah, tinggal kita menuliskan tulisannya aja. Ya, tulisannya misalnya seperti ini, tulisannya tadi aja ya Bapak Ibu, biar nggak susah mikirnya. Jaga daya tahan tubuhmu. Oke, jaga daya tahan tubuhmu. Ini warnanya kita jadikan warna ini jadinya gimana nih? Kalau warna abu-abu. Nggak kelihatan Bapak Ibu. Jadi ini harus Bapak Ibu perhatikan. Pastikan warna background dengan warna tulisan itu kontras Bapak Ibu. Jadi kita bisa lihat. Jadi jangan seperti ini tidak bisa kita lihat. Yang ada yang lihat jadi sakit mata Bapak Ibu. Jadi kita ganti menjadi warna putih, bisa warna putih seperti ini. Oke. Ini ada tanggapan nih. Master konten kita serius banget. Enggak juga sih Bu, Bapak. Oke. Kita ini dulu ya. Ganti dulu tulisannya. Kita ganti tulisannya dengan copy mediums maybe. Kita ganti seperti ini. Oke, kalau misalnya dirasa kurang cocok, oh ya Bapak Ibu ya saya lupa. Ini untuk tulisan Bapak Ibu bisa pilih yang sebelah sini ya. Ini kita bisa pilih tulisannya. Tapi harus Bapak Ibu perlu ketahui juga nih kalau misalnya ada gambar seperti ini Bapak Ibu. Pokoknya kalau ada gambar mahkota itu berarti bayar. Itu ya Bapak Ibu ya. Tapi untuk yang nggak berbayar juga banyak tulisannya bagus loh Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir. Oke, nanti dia loading. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kita lihat nih tulisannya. Oke, ini terlalu tebal. Oh, memang udah tebal ya, memang udah tebal. Oke. Ini kita ganti jadi Dian Spirulina. Bantu jaga daya tahan tubuhmu. Oke, Dian Spirulina bantu jaga daya tahan tubuhmu. Kita lihat dulu ini ada yang spasinya kurang ini. Sepertinya spasinya kurang. Oke. Nah, ini kita kecilin dulu jadi uppercase saja. Oh, tulisannya memang kayak gitu. Jadi kita ganti aja ya tulisannya biar terlihat beda. Huruf kecil dan huruf besarnya mungkin pakai huruf apa ya enaknya nih. Bapak Ibu ada usulan nggak pakai huruf apa nih? Langsung aja di chat Bapak Ibu. Oke, ini kita pakai kolektif aja. Kita coba tes ya, kalau kolektif seperti apa. Kurang bagus. Iya, ini ada tanggapan enak pakai laptop atau PC ya editnya. Kalau enaknya sih memang pakai laptop Bapak Ibu.
lebih gampang. Kalau saya lebih prefer pakai laptop. Uh, Laptop sama PC hampir sama aja sih ya Bapak Ibu, karena layarnya sama ya. Jadi sama aja sih. Cuma kalau tergantung Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu lebih suka yang pakai mouse, ya pakai PC boleh, pakai laptop juga boleh. Tapi kalau lebih gampang pakai yang tab seperti ini, nggak pakai mouse ya berarti pakai laptop gitu Bapak Ibu. Ini kita kurangi dulu. Untuk spacing ini adalah gunanya adalah untuk mengatur jarak antara huruf satu dengan huruf yang lain. Kalau line height itu adalah mengukur jarak baris satu dengan baris yang lain. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Kita lihat lagi nih. Ini kalau kita lihat terlalu tinggi ya Bapak Ibu ya. Ininya, space-nya. Jadi kita kurangi di sini. Line height-nya kita kurangi. Dia akan naik, akan jadi seperti ini Bapak Ibu. Oke, kelihatan ya Bapak Ibu. Nah, ini kita geser ke bawah nih. Seperti ini. Nah, kalau seperti ini jadinya Tiens spirulina itu jadi tulisannya kecil banget. Nah, ini berarti kita akali lagi nih. Komposisi harus penting Bapak Ibu. Jangan lupa yang namanya produk yang kita tawarkan itu berarti harus jelas tulisannya. Jangan ini doang yang besar ya. Jadi kita perkecil jadi 65 aja. Ini seperti ini. Nah, ini kita ganti jadi 55 atau 60 misalnya. Kita lihat kalau 60. Oke. Jadinya seperti ini. Tapi saya rasa ini terlalu besar. Kita ganti jadi 55 aja. Oke, ini kita hapus. Ini kita jadikan ke sini. Oke. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya caranya bikin konten sederhana. Nah ini cukup sederhana sekali Bapak Ibu, tapi dari segi warna ini lumayan menarik begitu Bapak Ibu. Oke, nah sekarang kita coba yang berikutnya Bapak Ibu dengan memakai elemen yang lain. Kita tadi udah pakai elemen yang kayak bentuknya ya, shape. Nah sekarang kita pakai elemen yang berupa vektor. Pakai vektor gimana sih caranya? Oke, saya akan tunjukkan caranya seperti apa. Nah, vektor itu bisa kita ambil di sini Bapak Ibu. Di elemen tadi, elemen ini Bapak Ibu ya. Oke, vektornya bisa kita pakai people misalnya. People. Kita mau yang apa? Oke, di sini banyak pilihannya Bapak Ibu. Mau yang mana? Mau yang bentuk keluarga atau sendiri atau iya, banyak sekali Bapak Ibu. Jadi tergantung pilihannya Bapak Ibu. Saya mungkin akan pakai yang ini aja nih Bapak Ibu ya. Saya pakai ini. Oke. Saya akan geser ke sini. Perbesar dulu. Perbesar. Nah, saya kurang suka kalau letaknya di sini. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu nggak kurang suka letaknya di sini, bisa di flip. Flip Bapak Ibu. Saya akan perbesar nih. Flip. Flipnya kalau horizontal berarti ya ke samping, ke kiri ke kanan. Kalau vertikal berarti atas bawah. Ya, kita flip vertikal aja. Nah, jadinya seperti itu Bapak Ibu. Oke, misalnya Bapak Ibu kurang suka dengan warna bajunya, bisa kita ganti. Kita ganti jadi warna ini misalnya. Oke, jadi warna ini. Cocoknya yang mana ya? Atau warna biru. Terserah warna biru. Oke, lalu lengannya warna apa nih Bapak Ibu? Kita pilih. Jadi letaknya di sini ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini kita pilih warna lengan bajunya warna apa ya? Silakan Bapak Ibu kalau misalnya ada ide warna bisa langsung WhatsApp saya. Saya tergabung dengan notifikasinya di sini. Nah, ini jadi bencong jadinya. Oke. Nah, kalau warna hijau gimana kalau warna hijau? Ups. Oke, sebentar. Kita lihat seperti ini gimana. Ya udahlah ya, terserah Bapak Ibu nanti warnanya warna apa. Nanti kalau kita pikirin warna malah nggak jadi-jadi nih gambarnya Bu. Oke. Nah, ini kita ganti yang ini misalnya mau kita gelapin bisa. Digelapin jadi warna ini bisa Bapak Ibu.
Oh, warna kulitnya mau diputihin bisa. Tuh, jadi putih Bapak Ibu. Ya. Ini enggak hitam lagi. Mau digelapin dikit bisa. Nah, seperti ini digelapin. Di situ aja. Oke. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Bisa kita tulis seperti ini. Lalu, yang berikutnya kita mau masukin gambar produk. Untuk gambar produk, caranya gampang banget Bapak Ibu. Yang ini aja kita ini. Yang ini kita copy nih Bapak Ibu. Kita copy, geser ke bawah. Digeser ke bawah ini. Kalau mau yang lain juga boleh Bapak Ibu, jadi nggak harus ini doang ya. Yang lain juga bisa. Bapak Ibu bisa tulis di elemen ini, Bapak Ibu bisa tulis dots, misal dots itu adalah titik-titik dots. Nah, Bapak Ibu bisa pilih yang seperti ini. Ya. Cuma di sini saya kurang suka sih. Dari bentuk dotsnya saya kurang suka, saya lebih suka yang ini, jadi ya kita coba ya pakai ini aja. Atau Bapak Ibu mau bikin yang kayak warna cat, boleh. Cat, jadi ini jadinya paint. Paint. Nah, seperti ini juga bisa nih Bapak Ibu, tinggal kita perbesar. Oke, seperti ini. Cuma untuk yang ini kurang ini sih ya, kurang cocok. Bisa juga sih kita pilih, ini kita geser dulu ke sini. Jadi kalau untuk desain Bapak Ibu jangan takut untuk mencoba. Coba-coba aja Bapak Ibu. Ya, karena yang namanya seni itu artian estetikanya itu luas. Jadi jangan takut untuk mencoba. Ini kita bisa bikin seperti ini. Oke. Nah, ini kita copy lagi buat yang di atas. Ya. Baik, dan berikutnya adalah gambar produknya. Yang tadi aja juga bisa kita bisa kita pakai. Oke. Bisa kita pakai ini aja. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu lagi males nih, maunya pakai yang kemarin boleh. Tinggal di copy aja semuanya. Terus nanti tinggal di paste ke sini Bapak Ibu. Cuma Bapak Ibu harus dihilangin satu-satu nih Bapak Ibu. Oke. Jadi itu salah satu caranya ya kalau Bapak Ibu lagi males bikin lagi males mikir bentuknya seperti apa gitu. Dan kita masukkan dulu di sini gambarnya di spirulina, dimiringin dikit lah biar ada variasi. Oke, variasinya seperti ini. Pakai yang tadi juga boleh, circle. Oke, kita pakai yang mana nih Bapak Ibu, bisa pilih yang lain. Jadi banyak pilihannya nih. Oke, jadi ya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita pilih yang sayangnya berbayar ini Bapak Ibu. Jadi kita ya udahlah pakai ini aja Bapak Ibu. Oke, ini kita geser ke sini. Kita pilih warna ungu atau warna biru juga boleh. Warna ungu boleh ini. Kita bikin transparan aja. Oke, atau warna biru juga boleh nih, warna biru. Wah, warna biru lebih cantik. Oke, ini seperti biasa tadi Bapak Ibu kalau misalnya ketimpa, langsung aja di copy Bapak Ibu ya. Copy. Ini, jadi ini kita hilangin. Seperti itu. Ups. Geser ke sini juga boleh nih Bapak Ibu. Oke. Ya, udah ya. Baik. Nah, untuk yang sini kita mau ngisi tulisannya. Kita tulis tulisannya, tinggal kita ambil yang di template tadi, kita copy, lalu pindahkan ke bawah. Pindahkan ke bawah, sini Bapak Ibu.
Nah, ini Kak, untuk anak muda saya pilih tulisannya seperti ini Bapak Ibu. Kamu baik baik ya. Kamu baik-baik ya di sana ya di sana. Jadi ini seakan-akan dia mau care sama pasangannya. Jadi dia bilang seperti ini, kamu baik-baik ya di sana. Nah, pakai sayang juga boleh. Oke. Nah, ini Bapak Ibu. Oke, kamu baik-baik ya di sana. Gitu. Nah, tulisan berikutnya, oh, asik pakai sayang. Iya, boleh mau ditambahin kata sayang boleh. Oke. Dan berikutnya kita Nah, ini kita ambil lagi nih Bapak Ibu. Tinggal ditarik. Seperti ini. Kita tambahin. Tien spirulina. Tien spirulina bantu jaga daya tahan tubuhmu. Nah, ini kita karena terlalu padat ya, kita geser ke sini Bapak Ibu. Oke. Karena ini masih terlalu tebal tulisannya, kita bisa pilih yang lain. Mungkin yang ini juga boleh atau apa ya? Yang lain kita lihat dulu nih Bapak Ibu. Mungkin ini aja ya, Alice. Oke, terlalu kurang kasual. Kita pilih yang lainnya, coba-coba ya Bapak Ibu ya. Karena kadang-kadang apa yang kita lihat sini belum tentu mewakili yang di sini Bapak Ibu. Bukan berarti tidak sama ya, sama sebenarnya. Cuma ada kadang-kadang yang kurang pas tulisannya. Oke, kita pakai 42 aja. Terlalu kecil. Jadi kita pakai yang 48. Oke, 48 ya boleh lah. Kita geser ke sini. Kita jadikan bold. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Kalau ini terlalu mengganggu, kita geser aja ke sini Bapak Ibu. So, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Oke, jadilah dia template kita kayak gini Bapak Ibu. Alright. Nah, itu yang untuk ini. Saya akan tunjukkan satu lagi nih Bapak Ibu. Pilihan berikutnya bisa kita pakai Bapak Ibu ya. Kita pakai yang ini. Oke, misalnya kita nggak pakai template ini. Bapak Ibu mau pakai vektor. Karena dia spirulina, Bapak Ibu pakai yang namanya vektor rumput laut. Jadi rumput laut itu seaweed. Bahasa Inggrisnya Bapak Ibu, seaweed. Cuma di sini kita lihat nih, pilihannya sedikit. Ya, pilihannya sedikit, ada yang bagus tapi bayar. Karena saya nggak mau bayar, jadi saya pilih di internet Bapak Ibu. Nah, cara milihnya gimana? Bapak Ibu tinggal klik nantinya, tinggal tuliskan di Google, free transparent background pictures. Ya, ingat free Bapak Ibu ya, yang free. Kalau berbayar atau misalnya Bapak Ibu comot dari Google Image, takutnya nanti berbayar. Lalu nanti kita kena Bapak Ibu. Jadi pastikan free. Kalau mau yang free, kalau mau bayar itu lebih bagus lagi Bapak Ibu. Nah, ini ada salah satu yaitu png3.com. Ya, ini salah satu rekomendasi saya. Cuma kelemahannya Bapak Ibu karena dia gratis, jadi Bapak Ibu cuma bisa download 2 gambar saja sehari Bapak Ibu. Oke, hampir sama dengan FreePic. Kalau FreePic kalau yang untuk akun yang gratis cuma bisa ngambil gambar 7 aja. Gitu. Jadi kita bisa yang pertama itu kita harus bikin akun dulu di sini Bapak Ibu, lalu tuliskan apa yang mau kita cari di sini. Seaweed misalnya. Seaweed. Oke, banyak sekali pilihannya di sini. Ada Putri Duyung juga. Iya, saya memang ngambil gambar di FreePic Bapak Ibu, cuma yang saya ambil yang gratis. Kalau di FreePic itu ada license-nya, jadi jangan khawatir. Ada license. Oke, kita bisa ambil yang ini atau pakai yang ini. Oke, tinggal pilih yang mau yang PNG atau yang AI ya. Jadi terserah. Tadi saya sudah download yang versi PNG-nya Bapak Ibu. Jadi kita lanjut aja ke sini. Mana dia? Oke. Nah, ini kita ganti. Tadi udah saya download, sudah saya upload.
Oh ya, biar nggak susah nyari kita ini dulu. Di tempatnya Bapak Ibu apakah sudah azan Bapak Ibu? Kalau tempat saya sudah azan. Oke. Nah, ini kita pakai ini boleh Bapak Ibu. Pakai ini ya. Kita copy lagi biar bisa penuh di sini. Ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini, kalau misalnya kita taruh tulisan, itu bakalan nggak kelihatan karena gambar rumput lautnya. Jadi kita perlu bikin transparansinya lebih rendah. Seperti ini Bapak Ibu. Kita bikin transparansi lebih rendah. Ini tadi 40%, yang ini berapa persen ya? 56. Kita rendahkan lagi jadi 40%. Oke, jadi 40% seperti ini. Nah, oke, lalu kita mau pakai yang lain. Ini kesannya dia lagi di laut ya Bapak Ibu ya, kita bisa pakai yang seperti ini nih. Oh, sorry, salah ini. Ini sebelah mana ini? Oke. Nah, kita bisa pakai ini. Kayak gitu. Atau kalau misalnya Bapak Ibu nggak mau ketimpa sama rumput lautnya, boleh juga. Jadi kita tinggal, nah, di copy kayak gini aja Bapak Ibu. Yang gambar yang lama kita buang. Di delete aja. Ya, oke. Nah, berikutnya Bapak Ibu kalau masih mau nambahin yang lain, boleh di sini aja. Ini kita geser. Kita geser ke sini. Atau maunya di sini juga boleh. Terserah mau di mana. Ya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi jangan takut untuk mencoba. Gitu Bapak Ibu. Oke, kita tinggal tambahkan tulisannya tadi. Ya, biar cepet. Ini kita oke. Iya. Kita geser ke sini ya. Baik. Hampir jadi. Kita tambahkan Tian spirulina di sini. Tian spirulina. Oh ya, Bapak Ibu jangan lupa untuk selalu patuhi ketentuannya Bapak Ibu, jangan sampai overclaim ya Bapak Ibu ya. Ini harus diperhatikan dengan baik. Tian spirulina bantu jaga. Bantu jaga, bukan menjaga daya tahan tubuh ya Bapak Ibu, tapi membantu menjaga. Jadi perhatikan tulisan yang ada pada kemasan Bapak Ibu. Nah, untuk yang itu sebenarnya kita bisa tanyakan ke Pak Walid. Makanya Bapak Ibu terus saksikan webinar kita yang untuk product knowledge dan juga untuk social media kontennya. Oke, jadi kayak gitu Bapak Ibu yang bisa kita pakai untuk desain ini. Ya, saya sebelumnya sudah pernah desain juga sebelumnya, bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Kita bisa pakai yang seperti ini. Bapak Ibu bisa lihat ya. Jadi jangan takut untuk berkreasi Bapak Ibu. Ada juga yang seperti ini. Maaf. Nah, ini yang sebelumnya saya bikin nih Bapak Ibu. Oke. Yang ini sama ya. Yang ini sebenarnya dia hitam putih lalu kita transparankan Bapak Ibu. Seperti ini. Ada juga yang seperti ini. Oke. Yang tadi juga macam-macam Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara mendownloadnya? Cara mendownloadnya gampang banget Bapak Ibu, tinggal klik download. Di sini banyak sekali pilihannya Bapak Ibu. Ada yang namanya PNG. PNG ini kualitasnya lebih tinggi. Atau JPG itu kualitasnya lebih, sebenarnya masih sama bagus sih, cuma ukurannya lebih besar. Itu aja sih. Pastikan gambar itu PNG, kalau nggak JPG ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai PDF, karena itu nggak bisa di-upload ke Instagram, ke feed-nya. Gitu Bapak Ibu. Jadi di sini tinggal klik JPG, mau gambar nomor berapa, atau mau semuanya boleh, atau satu gambar aja boleh. Kita klik gambar 2, nanti tinggal di download. Seperti itu.
dia akan mendownload di sini. Oke, nanti akan terdownload di sini Bapak ada keterangannya. Oke, kayak gitu Bapak Ibu ya untuk yang membuat konten sederhana. Jadi kita bisa lakukan di sini. Satu lagi nih Bapak Ibu biar lebih lengkap untuk story Bapak Ibu bisa pilih yang ini. Kita ke home dulu. Home. Oke, untuk story Bapak Ibu bisa pilih yang ini. Instastory. Pilihan dari Instastory ini banyak sekali Bapak Ibu, jadi kita bisa membuat Instastory yang beragam, ya, banyak sekali. Ada beberapa inspirasi juga yang bisa kita pakai di sini, seperti yang lagi marak-maraknya kali ini adalah yang seperti ini ya. Bentar Bapak Ibu, saya tadi udah bikin ya perasaan. Oke, udah kita bikin yang baru aja. Nah, misalnya seperti yang ini Bapak Ibu. Kita tinggal ganti aja di sini mau apa nih, misalnya ask me anything. Oke, bisa seperti itu. Atau yang lagi ngetrend sekarang ini adalah yang seperti ini. Yang ngetrend sekarang yang seperti ini nih Bapak Ibu. Oke, yang ini apa ini? This or that. Nah, ini Bapak Ibu bisa ganti tulisannya. Ini apa itu gitu, bisa. Ini apa itu. Nah, kamu pilih yang mana? Ganti aja tulisannya Bapak Ibu. Kamu pilih yang mana? Oke, pastinya Bapak Ibu sebelum kita membuat story, pastikan dulu konsepnya apa dulu, yang mau diangkat apa dulu. Kalau kita udah tahu konsepnya apa yang mau diangkat, jadi kita bisa tahu nih bagaimana caranya membuat ini biar kita bisa engage atau bisa berhubungan langsung dengan si viewers seperti itu. Kamu pilih yang mana? Misalnya kita tuliskan di sini spirulina atau renov. Ya. Jadi di sini serinya misalnya untuk menjaga kesehatan, di sini untuk kalsium mana? Kalsium 1 apa yang chewable. Atau lalu misalnya sini yang untuk misalnya menjaga kesehatan kulit misalnya ya, perawatan kulit. Mau yang pilih yang cleanser apa yang masker, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita bisa pakai ini. Kita juga bisa menambahkan elemen-elemen lainnya Bapak Ibu. Nah, caranya bisa di sini. Cat misalnya ya. Di sini juga ada gambar bergerak atau GIF ada di sini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa tambahkan. Oh, ini Pro ya. Oke, kalau dia Pro dia akan ada watermark kalau kita belum langganan. Oke, kita bisa biar tambah lucu, kita bisa tambahkan ini. Ini kucingnya nakal banget, nggak bisa dipindahin. Right, seperti itu. Oke, kayak gitu Bapak Ibu. Nah, karena waktu sudah menunjukkan 3:27, Bapak Ibu nanti bisa tanya-tanya ke saya nanti di sesi tanya jawab. Namun perlu kita ingat nih Bapak Ibu, untuk sesi tanya jawab ini, sebelum masuk sesi tanya jawab, nanti admin kami selama sesi tanya jawab akan membagikan link training feedback-nya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan bagikan link training feedback-nya. Jadi Bapak Ibu tinggal klik link tersebut, nanti akan muncul training feedback form-nya. Bapak Ibu tinggal isi link training feedback-nya. Caranya gampang sekali, tinggal jawab pertanyaannya. Pertanyaannya cuma ada 2, lalu ada pertanyaan yang lain dengan pilihan Bapak Ibu. Waktu untuk mengisinya tidak terlalu banyak, jadi gampang banget Bapak Ibu. Cuma 1-2 menit. Jadi pastikan Bapak Ibu mengisikan training feedback-nya. Karena
training feedback dari Bapak Ibu itu tentunya sangat berarti bagi kami, biar kami bisa membuat webinar yang lebih berkualitas lagi, lebih baik lagi dari yang sebelumnya, Bapak Ibu. Oke, nanti kita akan bagikan linknya, jadi pastikan Bapak Ibu untuk lihat fitur chatnya. Oke. Jadi banyak sekali pilihan untuk aplikasi atau website yang bisa membantu kita untuk membuat desain, walaupun kita tidak punya background graphic design sebelumnya. Dan saya menilai bahwa Canva ini adalah cara yang sangat mudah, terutama bagi pemula yang belum pernah mendapatkan pelajaran tentang graphic design atau belum pernah mencoba Photoshop sama sekali. Cuma kalau misalnya tadi ada pertanyaan tentang bagaimana caranya mengedit foto, kalau mengedit foto ya itu berarti kalau nggak pakai Photoshop, kalau nggak pakai AI, Bapak Ibu. Oke. Jadi yang sekarang ini saya tekankan lagi bahwa cara ini adalah bagi para pemula yang belum pernah mendesain sama sekali. Ini adalah salah satu cara yang paling gampang buat Bapak Ibu untuk membuat konten sederhana. Jadi sekali lagi bahwa webinar kali ini itu diperuntukkan untuk siapa aja yang belum pernah mencoba mendesain sama sekali, tidak tahu cara mendesain, tapi ingin membuat konten yang sederhana dan menarik. Nah, banyak sekali pilihan yang bisa kita coba, banyak sekali website yang bisa kita coba aplikasinya, tapi salah satu yang saya rekomendasikan dan juga banyak sekali perusahaan-perusahaan yang merekomendasikan hal ini, yaitu dengan memakai Canva, karena sangat mudah sekali dan banyak sekali pilihannya, Bapak Ibu. Nah, dan juga cara pemakaiannya lebih gampang. Jadi ini salah satu caranya. Dan dengan pemakaian Canva, kita bisa mendesain apa aja, mulai dari Instagram feed, Facebook feed, lalu juga Insta Story, dan juga heading buat Facebook, kita bisa desain semua di sini, termasuk juga LinkedIn, apa aja bisa kita desain di sini. Dan in case misalnya Bapak Ibu mungkin belum siap untuk memakai Canva, baik di PC ataupun di HP, Bapak Ibu sebenarnya bisa juga menggunakan cara yang lebih sederhana lagi yang ada di laptop masing-masing, di komputer masing-masing, yaitu dengan memakai PowerPoint. Caranya sih hampir sama sebenarnya Bapak Ibu, cuma kalau di Canva itu pilihannya lebih banyak. Dan dia biasanya update sekali 2 minggu, sekali sebulan, itu pasti ada aja yang baru untuk fitur-fiturnya. Gitu. Mungkin itu aja Pak Walid. Oke, terima kasih sekali Bu Indah, itu sangat luar biasa ya kesimpulannya. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu terus saksikan webinar update kami setiap Senin, Rabu, dan Jumat ya. Jadi untuk materi hari ini kita akan cukupkan dan ternyata masih banyak yang masih untuk request nih, request untuk kapan lagi ada lagi, pasti kita akan berikan yang terbaik buat sahabat TNS Family dimanapun berada. Nah, pastinya ternyata kalau waktunya untuk request Pak Walid, mereka bisa isi requestnya di training feedback loh Pak Walid. Jadi oh bisa iya request betul, jangan lupa ya untuk tentang apa. Ya baik Bapak dan Ibu sahabat TNS Family dimanapun berada, ternyata waktu sudah menunjukkan hampir jam 4 sore dan ini tandanya kita harus berpisah di sesi webinar hari ini dan kita akan bertemu di sesi webinar berikutnya. Saya Walid Adriansa dan Mbak Indah. Indah Nida Iswar, terima kasih kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu TNS Family untuk partisipasinya hari ini. Kami mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon diri, Bapak Ibu. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.